Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai uji regresi parametrik dan non-parametrik. Dengan anggota kelompok dimulai dari saya, Muhammad Ilham Ramadan. Saya Ristinda Anggraini. Dan saya Hasanah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi uji regresi. Regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Tujuannya adalah untuk memodelkan keadaan, khususnya model linear, dengan situasi terhadap variabel yang dipengaruhi dan variabel yang mempengaruhi. Nah, jika bentuk kurva diketahui, maka pendekatan model regresi yang digunakan adalah pendekatan model regresi parametrik. Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Pada umumnya variabel ini dinotasikan dengan X. Sedangkan variabel terikat, variabel yang dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel lain. Pada umumnya variabel ini dinotasikan dengan Y. Regresi parametrik dilandasi pada asumsi. Yang pertama itu masing-masing populasi dari sampel yang diambil harus berdistribusi normal. Varian dan kelompok sampelnya yang dibandingkan sama atau homogen. Pengambilan sampel dan populasinya dilakukan secara random. Uji regresi non-parametrik merupakan pendekatan metode regresi di mana bentuk kurva dan fungsi regresinya tidak diketahui. Uji regresi non-parametrik terdapat dua jenis, yaitu yang pertama regresi ordinal dan yang kedua regresi logistik. Regresi non-parametrik dilandasi pada asumsi. Yang pertama itu contoh yang diambil bersifat acak dan kontinu. Yang kedua regresi bersifat linear. Yang ketiga semua nilai saling bebas. Langkah-langkah regresi linear parametrik dalam SPSS sebagai contoh yang kita gunakan adalah pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Pertama, kita masukkan terlebih dahulu data variabel view-nya. Kemudian masuk ke analyze dan regression, lalu klik linear. Masukkan data variabel dependen dan variabel independen pada kotak, lalu klik statistik dan centang Durbin Watson dan klik continue. Selanjutnya, klik menu plots, masukkan variabel X, Y dengan SDRESED, X dengan ZPRED, dan centang histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue dan OK. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil data signifikannya kurang dari 0,05, maka ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Langkah yang kedua adalah langkah analisis logistik non-parametrik. Yang pertama adalah ada data variabel view-nya. Setelah memasukkan data variabel view, kita masuk ke value. Nah, untuk data value-nya itu adalah yang data gizi. Yang pertama itu PMT, yang kedua tidak PMT. Terus klik OK. Setelah memasukkan data view-nya, kita klik analyze, terus masuk ke regression. Habis itu pilih binary logistik. Kita masuk ke data dependent. Kita masukkan gizi. Yang kedua itu untuk PMT-nya kita masuk ke kotak covariate. Klik continue. Setelah continue kita klik OK. Jadi kesimpulannya dari data ini, maka hasil signifikannya lebih dari 0,05. Maka tidak ada pengaruh pemberian PMT terhadap status gizi. Cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat menambah pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.